Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis di bagian tentang bab salat lagi. Bil barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram, summa khususan ila Si Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa masyayikh wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ay hadhihi as-salatu. Bermula ini yaitu salat. As-salatu bermula salat, lughatan secara lughat, secara bahasa, ad-du'a'u yaitu doa, bi khairin dengan kebaikan, wa syar'an dan menurut istilah syariat Islam, aqwalun yaitu beberapa bacaan atau ucapan, wa af'alun dan beberapa perbuatan, muftatahatun yang dibuka ya aqwal wa af'al, bitakbiri dengan takbir, mukhtatamatun yang ditutup ya aqwal ya af'al atau ya salat, langsung ke sana, bitaslimi dengan salam, ghaliban hal keadaan secara ghalibnya. Jadi salat itu adalah doa kalau dari secara bahasa. Jadi berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka salat pun juga artinya adalah sebuah permohonan, tapi secara bahasa. Ketika kita cari di kamus, maka artinya adalah doa kalau untuk manusia. Karena kalau untuk Allah itu rahmat ta'zim, itu istiqoknya dengan sholawat, hampir mirip kata-katanya, sholat dengan sholawat. Wa syar'an dan menurut syariat, aqwalun wa af'alun yaitu sebuah bacaan, wa af'alun dan perbuatan, yang mana bacaan dan perbuatan tersebut dibuka dengan takbir, atau sholat tersebut dibuka dengan takbir. Makanya ketika kita sholat, yang pertama kali kita lakukan itu adalah takbir disertai dengan niat, dan kemudian mukhtatamatun bitaslim dan ditutup dengan salam. Nah, itu ghaliban kebiasaannya. Di situ ada catatan kaki nomor 6. Wa min ghairil ghalib salatul akhrus bi'adamil aqwali fiha wa salatul janazati wal maridi wallazi allazi yajri arkanu salati ala qalbihi wal marbuti ala khashbatin li'adamil af'ali fiha. Jadi yang namanya sholat tadi kan adalah bacaan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, itu ghaliban untuk sholat ghalib, sholat pada umumnya. Tapi juga termasuk bisa dikatakan sholat adalah walaupun tidak ada bacaan, seperti orang yang bisu, bisa juga tetap bisa dikatakan sholat karena dia memang keterbatasannya, walaupun dia tidak ada bacaan, dia ada mil aqwal. Juga sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan tidak seperti pada umumnya sholat, gerakannya itu hanya berdiri saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Atau sholat orang yang sakit, yang yajri arkanu sholati ala qalbihi, maksudnya itu berjalan rukun sholat di hatinya, itu maksudnya dia hanya mengisyaratkan di dalam hatinya karena dia ketidakmampuannya untuk menggerakkan anggota badannya. Atau contoh orang yang terikat di sebuah pohon atau sebuah kayu, terikat tidak bisa dia sholat, maka ya tidak masalah, tetap dihitung sholat. As-salawatul maktubatu wa awqatuha.
As-salawatu bermula ini yaitu salawat al-maktubatu yang diwajibkan, wa auqatuha dan waktu-waktunya salat. As-salawatul maktubatu dan as-salawatul maktubatu bermula salat-salat yang diwajibkan. Diwajibkan. Di situ terdapat catatan kaki nomor 7, ail mafrudatu fi kulli yawmin wa lailatin isalatun 'alal ayan, ya, sehari semalam. Khamsun yaitu ada 5. Az-zuhru nyatanya zuhur, wahia dan bermula ia az-zuhru arba'u raka'atin yaitu 4 rakaat. Wa awal waktiha dan bermula awal waktunya zuhur zawalu syamsi yaitu tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu dan bermula akhirnya zuhur masiru zilli kulli syai'in yaitu jadinya bayang-bayang tiap sesuatu mislahu akan seumpamanya siwa zillil istiwa selain bayang-bayang istiwa. Jadi yang pertama adalah sholat zuhur, sholat yang diwajibkan Allah yang didapatkan oleh Rasulullah melalui perintahnya, yaitu ketika Isra Mi'raj, yaitu sholat zuhur. Yang mana sholat zuhur ini adalah jumlah rakaatnya 4 rakaat. Awal waktunya sampai atau masuknya waktu zuhur itu adalah ketika tergelincirnya matahari dari pas di ubun-ubun atau dari waktu istiwa. Ini matahari ini pas di ubun-ubun, artinya kita sudah menginjak bayang-bayang kita. Nah, itu waktu istiwa namanya. Tergelincir sedikit, keluar bayang-bayang kita daripada pijakan kaki kita. Nah, di situ sudah masuk dikategorikan waktu zuhur. Wa akhiruhu dan adapun akhirnya itu masih dzikru syai'in mislahu. Akhirnya waktu zuhur adalah ketika bayang-bayang kita itu sama panjangnya, tingginya, ukurannya dengan tubuh kita, maka itu sudah berakhir waktu zuhur. Kalau tubuh kita adalah misalkan 170 atau 160, maka ukuran bayang-bayang pun demikian, maka itu sudah waktu zuhur itu berakhir. Selain zil istiwa tidak tadi dihitung daripada zil istiwa. Wal asru dan salat asar, wahia dan bermula salat asar arba'u raka'atin yaitu 4 rakaat. Wa awwalu waqtiha dan bermula awal waktunya asar idza shara ketika jadi atau ada zillu kulli syai'in bayang-bayang tiap sesuatu mislahu yaitu seumpamanya, wa zada qalilan dan bertambah atau lebih sedikit. Adapun waktu asar, asar itu jumlah rakaatnya sama seperti zuhur yaitu 4 rakaat. Adapun waktunya itu adalah tergelincirnya matahari, ya, tergelincirnya mana hilang tadi. Adapun waktunya itu adalah ketika bayang-bayang sesuatu itu mislahu seumpamanya, wazada qalilan. Ya. Jadi awal waktunya itu adalah ketika bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya wazada qalilan, bertambah sedikit. Kalau yang tadi itu, kalau zuhur tadi itu akhirnya itu adalah ketika bayang-bayang itu seumpamanya dengan dia berakhir. Nah, bertambah sedikit itu sudah masuk waktu asar, wazada qalilan. Nah, adapun akhirnya di sini tidak tercatat akhirnya. Dan adapun akhirnya waktu asar itu adalah ketika masuknya permulaan waktu maghrib. Kapan waktu maghrib itu? Nah, kita lanjutkan. Wal maghribu dan salat maghrib, wahya dan bermula ia maghrib salah rakaatin yaitu 3 rakaat. Wa awal waktu dan bermula awal waktunya maghrib ghurubu kursi syamsi yaitu terbenamnya bulatan matahari. Jadi ketika sudah full bulatan matahari itu tenggelam, maka di situ sudah masuk waktu maghrib. Nah, sebelum terbenamnya bulatan tadi, disitulah akhirnya waktu asar. Wa akhiruhu dan bermula akhirnya salat maghrib ghaibubati syafaqil ahmari yaitu hilangnya mega merah.
Jadi ketika tenggelam bulatannya itu full, bulatan matahari tenggelam, di situ masuk waktu maghrib. Dan kemudian yang mana ketika di ujung mata gitu melihat bagian area tenggelamnya matahari itu sudah hilang warna kemerah-merahan, sudah artinya itu sudah full gelap. Nah, disitulah akhirnya waktu maghrib atau akan masuknya waktu isya. Wal isya'u dan salat isya, wahiyya dan bermula salat isya arba'u raka'atin, yaitu 4 rakaat. Wa awwalu waqti dan bermula awal waktunya isya ghaibu batu syafaqil ahmari, yaitu tenggelamnya mega merah. Artinya berakhirnya waktu maghrib masuk waktu isya. Wa akhiru dan bermula akhirnya isya tulu'ul fajri sadiqi, yaitu terbitnya fajar sadiq. Apa itu fajar sadiq? Wa huwa al muntashiru dawuhu ardan, ya, yang mana menyebar terang benerangnya itu membentang, itu namanya fajar sadiq. Wa subuhu dan salat subuh, wahiyya dan bermula salat subuh, yang kelima salat subuh. Raka'atan, yaitu 2 rakaat. Wa awwalu waqtiha dan bermula awal waktunya subuh tulu'ul fajri sadiqi, yaitu terbitnya fajar sadiq. Wa akhiru dan bermula akhirnya subuh tulu'ul syamsi, yaitu terbitnya matahari. Waktu subuh itu awal waktunya adalah ketika terbit fajar shadiq dan akhirnya adalah ketika terbitnya matahari. Maka di situ berakhirlah sholat subuh. A'dzarus sholati wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut.